dengan Allah. Al-aqidah bimakna al-aqdu, ikatan. Ibu-ibu tentu sudah mengalami ikatan banyak. Ada ikatan ya saat kita dipasangkan dengan suami kita akdun nikah. Mungkin ada akad-akad yang lain. Akad-akad ini artinya adalah ikatan agar kita kuat menjaga amanah tersebut. Yang kedua artinya at-tautsik atau al-mitsaq, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Kalau keyakinannya itu rendah, itu bukan akidah. Kalau akidah itu keyakinan tanpa ada keraguan. Kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang padu. Kalau setengah hati belum akidah. Apalagi kalau seperempat hati. Setengah saja belum akidah. Maka al-mitsaq artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Yang ketiga al-ihkam, yaitu kita selalu mengokohkan. Kita selalu menetapkan. Seperti kata al-hukmu. Hukum itu adalah untuk mengokohkan kehidupan. Bisa dibayangkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tanpa hukum, tanpa peraturan, mungkin hidup kita tidak kokoh. Yang satu maunya begini, yang lain maunya begitu. Maka ditetapkanlah hukum. Nah, yang mengikat hukum kita dengan Allah adalah akidah kita billahi ta'ala. Yang keempat artinya ar-rabtu biquwah, yaitu mengikat dengan sekuat-kuatnya. Tadi sudah ada kata akdun yaitu ikatan. Tapi dimaknai lagi dengan al-akdu, ar-rabtu biquwah. Ketika seseorang mengikat dirinya dengan Allah, tapi ikatannya kuat, berarti dia sedang menjalankan akidah. Akidah ini kita pertahankan, insya Allah, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Secara terminologi artinya apa yang kita jalankan dengan akidah kita. Keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah. Dengan melaksanakan semua kewajiban. Jadi kalau akidah cuma di hati belum lengkap. Kalau akidah cuma di bibir belum kokoh. Maka akidah itu tidak hanya mengimani yang kita jalankan, tetapi semua kewajiban pula kita jalankan. Orang yang sholat, tanda akidahnya bagus. Yang tidak sholat, akidahnya tidak bagus. Karena akidah tidak sekedar ungkapan lisan atau keyakinan di dalam hati, tapi melaksanakan kewajiban, taat kepada Allah, mengimani semua rukun-rukunnya. Ibu-ibu, di masa pandemi ini, ujian terberat adalah ujian tentang takdir Allah yang bernama pandemi COVID-19. Ada yang abai, ada yang cuai, ada yang masa pintar, masa bodoh. Ya. Masya Allah, udahlah. Kalau memang dikehendaki mati, mati aja Ustaz. Ya, kalau mati, nggak usah ada pandemi juga mati. Meninggal dunia itu urusan Allah. Tapi kita maunya, ibu-ibu, kita maunya itu meninggal dalam keadaan baik. Mati di tangan Allah. Betul, itu takdir Allah. Tapi kita maunya meninggalnya dalam keadaan baik. Kita meninggalnya sedang berbuat baik. Kita meninggalnya juga bukan karena musibah, bukan karena bencana. Itulah kematian yang terbaik. Kalau menjalankan semua rukun-rukun iman, insya Allah kematian kita, kematian yang terbaik, husnul khatimah. Kemudian juga ada prinsip-prinsip, yaitu yang kita sebut dengan usuluddin. Dalam akidah itu kebanyakan adalah hal-hal yang gaib. Tadi alhamdulillah jazakumullah khairah sudah dibaca ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ibu-ibu, dalam kehidupan ini kalau kita bagi yang gaib dengan yang nyata, paling banyak yang gaib. Setelah ini, jam 7, jam 8, apa yang terjadi pada kita tidak tahu, berarti gaib. Setelah ngaji ini, kita makan apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Gaib. Dan hanya Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tahu ya apa yang dikerjakan seseorang pada besok hari. Ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kata Allah, tidak ada yang tahu. Besok ngapain? Tidak ada yang tahu. Besok diapain? Tidak ada yang tahu. Wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu pula di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip-prinsip agama.
Kita yakin dengan yang gaib, kita yakin dengan surga. Kalau tidak yakin dengan yang gaib, ini prinsip-prinsip agama, bagaimana mungkin kita berakidah? Paling banyak yang gaib. Ada alam kubur gaib, ada nikmat kubur gaib, ada malaikat ini yang mengawasi gaib. Ada apa lagi Bu? Ada jin, Masya Allah, gaib. Paling banyak kehidupan ini yang gaib. Kenapa? Supaya kita betul-betul akidahnya kuat. Karena kalau yang nyata, ya siapa yang ngaji dengan wanita Islam, insya Allah pulang ngaji disiapkan amplop. Wah, itu nyata, bukan gaib. Amplopnya aja Bu ya. Nyata itu. Ini yang gaib kita tidak tahu. Ada pahala itu gaib, ada keberkahan itu gaib, ada ketenangan itu gaib. Masya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang hanya diketahui oleh Allah. Itulah akidah. Tidak hanya kita melafadzkan dengan lisan, tapi menjalankan kewajiban, taat kepada Allah. Semua rukunnya kita imani, apalagi semua rukun-rukun iman adalah tentang yang gaib yang paling banyak. Kemudian kita menjalankan prinsip-prinsip agama, kita pula beriman dengan seluruh yang ditetapkan oleh para ulama. Kenapa? Ini adalah ijtihad. Ada berita-berita baik tentang surga, ada berita-berita baik tentang nikmat alam kubur, ada sisi yang kita yakini dari semua yang dikatakan oleh para ulama kita, itulah akidah. Jadi hadirin, ada ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana akidah kita, itulah bagaimana janji kita tepati kepada Allah. Bagaimana pula kita semakin yakin, semakin kokoh, dan kita ikat betul-betul kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Siapa yang ingkar kepada taghut, hanya beriman kepada Allah, sungguh dia sudah berakidah, yaitu berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu akidah kepada Allah, tidak akan putus. Ya. Ikatan kita dengan manusia itu pasti ada putusnya. Ada masa berakhirnya. Kerja di kantor ada masa berakhir, pensiun. Ya, kita pula menjadi apapun ada masa berakhirnya. Tapi kalau kita ikat dengan Allah, enggak ada masa berakhirnya. 24 jam. Sakitnya kita ikat urwatul wuthqa. Sehatnya kita tetap ikat dengan Allah. Ketika kita senang, kita ikat dengan Allah. Ketika kita sulit, kita ikat dengan Allah. Itulah bil urwatil wuthqa. Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita disebutkan di surat Al-An'am pula 162, 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayatnya berbunyi, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku yang sangat beragam. Ada yang mengatakan salatku berarti ini ibadah mahdhah. Ibadah yang lain karena wanusuki adalah ibadah yang umum. Karena ibadah kita yakin ibu-ibu, majelis ini ibadah, silaturahim ibadah, bahkan makan dan minum kita ibadah, bahkan rehat kita ibadah, bahkan semua yang kita jalankan adalah ibadah kalau lillahi rabbil alamin. Makanya bukan hanya Qul inna sholati lillahi rabbil alamin. Tidak, tapi wa nusuki, semua ibadahku yang lain. Bukan hanya ibadah ternyata. Semua kehidupanku, bahkan semua kematianku hanya untuk Allah. Kalau ibadah. Kalau untuk Allahnya cuma satu, sholat doang, bagaimana? Lillahi rabbil alamin. Kalau sholat untuk Allah. Tapi bekerja untuk, ya, ketika sakit untuk Allah, sehatnya untuk dirinya.
Harusnya sehat dan sakitku untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ketika senang dan sulitnya untuk Allah, sulitnya pula kita tetap ya beriman kepada Allah. Senangnya pula kita tetap beriman kepada Allah. Ayatnya itu lengkap. Salatku, ibadahku yang lain, bahkan hidupku ini yang sedang kita jalankan, ada sehat, ada sakit, ada maaf muda, ada tua, ada sulit, ada senang, ada macam-macam dalam kehidupan ini. Kita semestinya hanya menyerahkan kepada Allah. Kalau kita serahkan kepada Allah, yakinlah itulah yang akan Allah anugerahkan kebaikan-kebaikannya. Begitulah akidah kita, ikatan yang kuat. Semakin kita mengikat dengan Allah yang kuat, semakin kuat akidah kita. Semakin kita jalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, kehidupan dengan sebaik-baiknya, semakin akidah kita kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, istilah yang lain adalah tauhid. Tauhid itu wahada yuwahhid, menjadikan sesuatu tunggal atau esa tentu untuk Allah. Mengesahkan Allah dengan semua sifat dan perbuatannya dalam semua aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di mana tauhidnya? Fa'budhu wastabir li ibadati. Surat Maryam 65. Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Termasuk kita. Karena kita berada di antara langit dan bumi. Antara keduanya. Maka akidah atau tauhid kita, sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Berteguh hatilah dalam beribadah. Wastabir. Ibadah ini banyak godaannya. Ya, beriman kepada Allah yakin akan menghadapi godaan. Kalau tidak ada godaan, ya berarti kita ditenangkan. Tapi selalu ada godaan. Godaan inilah yang akan semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada catatan dari hadis Nabi SAW yang dikaitkan dengan aspek akidah. Ibu yang dimuliakan Allah, akidah itu sebetulnya ada hak yang wajib kita tunaikan untuk Allah dan Allah akan penuhi hak-hak kita sebagai hamba. Jadi akidah kita, iman kita kepada Allah, kita jalankan hak kita untuk Allah, kita jalankan kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan memenuhi hak-hak kita. Hak ya bernafas kita, hak sehat kita, hak rezeki kita, hak kenikmatan kita, hak kebaikan kita, hak kekhusyuan kita, banyak hak-hak kita. Tapi Allah minta alla ta'budu wala tusyriku ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Allah minta satu saja. Ya. Mu'adz ditanya oleh Nabi, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh kita hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang akan pasti dipenuhi oleh Allah? Maka aku menjawab ini, Mu'adz bin Jabal, ya dulu begitu ya. Kalau ditanya tidak bisa menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang cukup Allahu a'lam. Para sahabat saking cintanya kepada Nabi, kalau ditanya, ia akan menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sekarang cukup Allahu a'lam karena Rasul sudah wafat. Ya. Tapi ketika Rasul masih hidup, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul juga tahu. Kenapa Rasul tahu? Karena diberi wahyu oleh Allah. Maka Allah hanya minta satu, kata Nabi, hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya, beribadah dan tidak mempersekutukan. Maka yang akan dipenuhi oleh Allah untuk kita, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah. Subhanallah. Kalau bahasa sekarang, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua kita pasti banyak kebutuhan. Di sini tidak ada yang tidak punya kebutuhan. Nah, kalau iman kita kuat, maka kita mohon kebutuhan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu.
wa iyyaka nasta'in. Diingatkan di surat Al-Fatihah tadi, hanya kepada Engkau kami beribadah, itu akidah. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, itu pula akidah. Jangan dibagi dua. Ibadah kepada Allah, minta tolong sama yang lain. Atau dibagi dua pula. Ibadahnya kepada yang lain, giliran minta tolong kepada Allah. Itu wa itu bahasa Arabnya adalah ya kesatuan, nggak bisa dipisah. Kalau au itu opsional, kalau au ya au. Misalnya iya kana budu au. Nah, kalau au kan atau. Tapi ini kan wa, berarti yang satu dijalankan, yang kedua pula dijalankan. Karena Masya Allah, ada yang iya kana budu, tapi iya yang lain nasta'innya. Ada yang iya hu yang lain, beribadah kepada yang lain. Giliran minta tolong sama Allah. Ibarat kita ya ibu-ibu, lagi senang tidak pernah dia ya memenuhi hak kita. Lagi sulit baru dia minta tolong kepada kita. Berarti dia mau enaknya sendiri. Akidah kita iya kana budu. Kita penuhi hak Allah, yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh. Barulah kita pula akan dipenuhi haknya dengan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, kita punya dua pilihan. Silakan. Ini pilihan dari Allah. Wa hadainahun najdain. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih dua pilihan. Semuanya. Apakah hidup kita itu berlandaskan tauhid atau kita jauh dan kosong dari tauhid? Kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan tauhid, akidah atau tidak sama sekali. Itu pilihan. Namun pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau orang itu selalu menjalankan kehidupannya, landasannya akidah tauhid kepada Allah, akan dicirikan oleh Allah. Ia selalu semangat dan ia selalu sungguh-sungguh. Jadi kalau orang bermalas-malasan ibadah, akidahnya masih lemah. Bermalas-malasan menjalankan kebaikan, tidak sungguh-sungguh, akidahnya masih lemah. Karena kalau ia jalankan itu dengan landasan akidah tauhid, maka ia akan semangat dan sungguh-sungguh. Al-Ankabut ayat 69. Mohon maaf ayatnya tidak dicantumkan. Silahkan ibu-ibu bisa membuka mushaf, kemudian mentadaburi ayat tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, bahasanya bersungguh-sungguh. Di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk sekian banyak jalan-jalan kebaikan. Dan sungguh Allah hanya bersama orang-orang yang ihsan. Kita introspeksi. Kalau kita masih tidak semangat dan tidak sungguh-sungguh, berarti hidup ini kita bukan lillahi rabbil alamin, masih ada yang lain. Tapi kalau semangat, tentu semangat kebaikan ya, semangat ibadah, semangat amal soleh, semangat menjalankan kehidupan atas dasar akidah, itulah yang diinginkan oleh Allah. Dan dia juga selalu yakin dan tenang. Dalam keadaan sehat, ia tenang dan yakin. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, ia yakin dan tenang. Kalau sebaliknya, hanya tenang dalam keadaan sehat, tidak tenang dalam keadaan sakit, belum akidahnya mantap. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Untuk apa? Liyazdadu imanam ma'a imanin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Ibu-ibu, ketenangan itu adalah anugerah Allah. Karena bahasanya dialah yang menurunkan ketenangan. Berarti ketenangan itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menurunkan ketenangan. Maka bagaimana kita tenang? Tergantung akidah kita kepada Allah. Bagaimana kita selalu yakin? Tergantung akidah kita kepada Allah. Liyazdadu imana ma'a imanim. Kalau seorang itu menjalankannya karena akidah, maka ia akan ditambah, selalu dikuatkan imannya oleh Allah. Subhanallah. Inilah
keyakinan kita dengan akidah mulia ini. Bahagia dengan pertolongan Allah dan bahagia pula dengan balasan surga. Kata para ulama, di dalam Al-Quran banyak kata berikan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Terus ujungnya adalah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Berikan kabar gembira. Ibu, ketika ada yang memberitahu kita, Bu, anak ibu lulus ujian. Itu berita gembira. Ibu, kalau ada yang memberitahu bahwa besok akan ada ya anugerah apa, kita bahagia. Tapi maaf, orang yang beriman baik, ia bahagia itu kalau mendapatkan pertolongan Allah, ia bahagia kalau mendapatkan balasan surga. Karena nggak ada kebahagiaan dari pertolongan Allah, tidak ada kebahagiaan dari kita insya Allah mendapatkan balasan surga. Kalau cuman, ya maaf, kalau cuman, ini kan bahasan cuman. Kalau cuman harta dunia, nggak usah beriman juga Allah kasih kok. Kalau cuman harta dunia. Kalau cuman kesenangan dunia, semua dikasih. Amin. Tapi kalau ingin kenikmatan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka akidahlah yang akan menentukan. Bahagia dengan pertolongan Allah, kemudian ada pilihan kedua, na'udzubillah min zalik, orang menjalankannya tidak ada tauhid, tidak ada akidah, pokoknya asal jalan saja. Maka ia akan merasakan hampa, rutinitasnya kering, tidak jelas orientasinya. Ujungnya adalah penyesalan, ujungnya adalah kesedihan. Karena apa yang dijalankannya tidak berdasarkan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang rugi dalam kehidupannya di dunia, rugi pula dalam kehidupan di akhirat. Amilatun nasibah. Ini Asla naron hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ghasyiyah, apa Ibu? Orang itu ternyata amilatun nasibah. Semua orang itu amilah, bekerja keras, nasibah, kepenatan. Maka kalau penat kita, kalau bekerja keras kita, lillahi rabbil alamin, maka wujuhu yawma idzin na'imah. Berseri-seri nanti di dalam hari akhir. Tapi kalau amilatun nasibah untuk yang lain, maka wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bu, sama-sama kita penat. Enggak ada orang yang berbuat jahat itu penat juga. Bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur. Beribadah penat juga. Beramal sholat juga penat. Tinggal pilih, kata Allah. Apakah kepenatan kita betul-betul itulah yang akan diganti oleh Allah dengan surga, atau kepenatan kita, payahnya di dunia ini, semua payah. Enggak ada yang enggak payah. Enggak ada. Yang baik pun penat, lelah, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang jahat pun tetap penat juga. Enggak ada yang jahat itu. Saya enggak penat, ini enak banget. Ya. Sebelumnya kan penat. Baru sekarang dia bersenang-senang. Wallahu a'lam. Kelengkapannya tentu agar tauhid kita lengkap. Agar akidah kita lengkap. Yang harus kita lengkapi, yang pertama adalah aspek rububiyah. Kita yakin Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus. Subhanallah. Bahkan proses pengaturan ini, pengaturan semua makhluk, makhluk dari langit bumi, makhluk seluruhnya, itu Allah mengaturnya sekejap mata. Enggak perlu pakai lama. GPL, enggak pakai lama. Namun dalam hitungan manusia seperti 1000 tahun. Nah, dia mengatur urusan As-Sajdah. Nah, tentu masyhur ayat ini ya, ayat kelima. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik lagi kepadanya dalam satu hari. Kadarnya menurut kita adalah 1000 tahun. Padahal itu sekejap mata. Bulan kasih rezeki, sekejap mata dikasih. Bulan sehat, sekejap mata disehatkan oleh Allah. Namun kita melihatnya kok lama. Nah, itulah manusia. Kita yakin yang memiliki, yang mencipta, yang mengurus tenang Allah. Kalau kita yakin Allah yang ngurus, enggak mungkin salah urus. Tapi kalau manusia yang ngurus suka salah urus. Kalau salah urus tambah
tambah kurus. Tapi kalau pengurus bukan yang mengkuruskan ya, yang ngurus ya. Makanya pengurus ini hati-hati nanti kurus ya. Nggak ada ya pengurus dari kata kurus. Iya. Dan itulah perjalanan dari ya rububiyah. Jadi agar akidah kita lengkap, maka kita lengkapi, kita yakini yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang mengurus, dan itu waktunya sangat cepat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Padahal perjalanannya itu malaikat dari langit ke bumi 500 tahun menurut kita. Nanti naik lagi ke langit 500 tahun. Sehingga totalnya 1000 tahun. 1000 tahun dalam penghitungan manusia. Bagi Allah tidak pakai tahun, tidak pakai waktu, tidak pakai hari, tidak pakai. Karena Allah punya konsep sendiri. Kemahaesaannya Allah mengatur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya uluhiyah. Inilah kelengkapan. Yaitu kita jalankan ibadah hanya untuk Allah. Sholat kita, puasa kita, ini kita akan ibadah kurban, semuanya untuk Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dialah Allah, Rabbmu yang Maha Esa. Keesaannya adalah yang layak untuk diibadahi. Bukan sekedar yang mencipta. Kalau mencipta sudah selesai tadi, rububiyah. Sekarang kita sudah yakin Allah yang mencipta, Allah yang menganukan rezeki, Allah yang segala-galanya. Sekarang mana buktinya bahwa kita yakin Allah yang mencipta? Ibadahlah hanya kepada Allah. Karena itulah yang diminta oleh Allah kepada kita. Ibarat kata, kita yakin orang tualah ibu kita yang melahirkan kita. Tapi kita tidak berbakti kepada ibu. Berarti belum uluhiyatul ab. Kalau bisa ya. Ya cuma yakin aja, iya. Punya orang tua? Punya. Orang tuanya mana? Ini. Tapi tidak melakukan apa-apa untuk orang tua berarti belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bagaimana kita lengkapi akidah kita. Allah punya asma, punya sifat yang sangat mulia. Walillahil asmaul husna. Karenanya kita yakin hanya Allah yang maha bijaksana. Harus pakai hanya. Kenapa pakai hanya? Karena tauhid itu hanya yang Maha Esa. Allah Esa dalam maha pemurahnya. Allah Esa dalam maha memberi rezeki. Rezeki ini hanya Allah yang memberinya. Tidak ada yang lain. Kita cuma jadi mediator. Kita jadi fasilitator. Ya, ini punya Allah. Tapi ini engkau kasih ke yang lain. Kita hanya sebagai fasilitator, mediator. Kita sebagai perantara. Subhanallah. Ibu-ibu jadi perantara semua. Perantara majelis ini. Perantara. Tapi hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha keras azabnya. Kita sangat yakin tidak ada azab yang lebih dahsyat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukuman, tidak ada bencana yang lebih dahsyat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid kita dengan asma. Masya Allah. Setiap hari kita memahami dan meyakini asma Allah. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak mempraktekannya. Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi kita, Allah nggak adil. Kok teman saya yang dikasih, saya tidak dikasih? Lah katanya akidah kepada nama-nama Allah yang agung. 99 Asmaul Husna. Kok masih Allah tidak adil? Wah, Allah tidak adil. Kenapa sih yang ini itu? Kenapa sih? Nah, berarti kita belum kuat akidahnya kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam hadis pula diingatkan, ini tadi surat Al-A'raf ayat 180, hikmah dari wasiatnya adalah sungguh engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka serulah agar mereka beribadah kepada Allah. Hendaklah yang pertama kali adalah selalu yang kita sampaikan akidah, selalu yang disampaikan adalah tauhid. Tapi ada penjabarannya, bukan hanya lisan saja, bukan hanya sekedar di hati, tapi kita jalankan dalam perbuatan. Terakhir ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini waktunya sampai 7.30 ya. Masya Allah ya. Akidah itu menjadi orientasi tertinggi dan pembeda dalam muamalah. Orang beriman yang bergaul di tengah masyarakat, tapi dia tidak larut, tetap bersabar meskipun masyarakat mengatakan lebih baik dari yang tidak bergaul. Karena itu akidah. Jadi kalau orang sendirian, ya bagaimana dia membedakan antara
sendiri dengan banyak orang. Memang ujiannya ujian kesabaran tadi. Maka akidah yang membedakan. Fulan sama-sama ngantor di kantor yang sama. Apa yang membedakan? Ini akidahnya bagus, ini akidahnya lemah. Kenapa? Ini semangat, ini tidak. Ini orangnya baik, akhlaknya mulia, ini tidak. Ini jujur, ini tidak jujur. Kenapa? Akidahnya karena orientasinya lillah. Allah yang maha tahu, ada sifat Allah maha melihat, ada sifat Allah maha mengawasi, ada sifat Allah yang maha segala-galanya. Bagaimana mungkin? Pembeda. Akidah ini pembeda antara fulanah dengan fulanah, antara yang lainnya. Sehingga seorang yang berakidah selalu insya Allah dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Akidah itu motivasi, semangat, beramal. Kenapa? Nawaitu kita lillah. Kalau untuk Allah pasti yang terbaik. Kita untuk yang kita cintai saja, disiapkan yang paling bagus. Ya, spesial kadonya. Kenapa? Dia paling kita cintai. Allah yang paling kita cintai. Maka kita nawaitu dengan akidah itu, ya Allah ini sholat hamba yang terbaik, tapi ini mampunya hamba. Ya Allah ini infak yang terbaik, tapi inilah mampunya hamba. Lillah, billah, dan kita yakin selalu bersama Allah. Kemudian ilallah, dan kita akan kembali kepada Allah. Akidah menghindarkan dari perilaku tidak terpuji. Jadi kalau orang melakukan perbuatan tidak terpuji, dia tidak yakin Allah maha mengawasi mencatat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Subhanallah. Dengan akidah ini tidak ada orang yang jahat. Tidak ada orang yang tipu-tipu. Karena Allah tidak bisa ditipu. Tadi ayatnya kan, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menganggap menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yukhadi'un, mereka semuanya tidak bisa menipu. Allah tidak mungkin ditipu. Makanya bahasanya mereka berusaha menipu Allah. Allah tidak mungkin ditipu oleh makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Tidak ada kata, melainkan ada yang mengawasi, malaikat yang mencatatnya. Tauhid atau akidah menjadikan hidup kita tidak sia-sia. Waktu kita tidak sia-sia, selalu dinilai ibadah. Tidurnya kita dinilai ibadah, Bu. Makannya kita dinilai ibadah, nikmat. Kerja kita dinilai ibadah. Berkeluarga kita bernilai ibadah. Syaratnya akidah. Kalau tidak, ya nilainya sekedar mencari rizki, mencari harta. Kemudian kita akan mampu mengatur kapan untuk Allah, untuk diri kita, keluarga kita, dan sahabat. Karena harus ada untuk Allah dulu. Untuk Allah tidak boleh tidak. Untuk Allah kita siapkan. Kemudian kita punya hak diri kita. Jasadmu punya hak, kata Nabi. Keluarga kita, sahabat kita, semuanya ada. Tapi hak untuk Allah adalah hak yang paling tertinggi. Insya Allah terhindar dari perbuatan sia-sia dan selalu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang paling bermanfaat. Berarti lawannya apa, ibu-ibu? Syarrun nas, seburuk-buruk manusia, adarruhum linnas, yang suka membuat madarat, membuat manusia sulit, yang membuat manusia itu sengsara. Itu manusia terburuk menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akidah tauhid selalu kita jaga, selalu kita rawat, selalu kita pupuk. Karena itulah yang memang diminta oleh Allah. Itulah hak kita kepada Allah. Dan Allah akan memenuhi hak kita semuanya. Hak rezeki kita, hak ketenangan, hak sehat, hak bekerja dengan tenang, hak berkeluarga, hak-hak yang sangat banyak. Hak yang sangat banyak. Dan kita hajatuna ilallah katsir. Kebutuhan kita sangat banyak. Kalau akidah kita tidak baik, iman kita tidak baik, ibadah kita kurang baik, amal soleh kita sedikit, bagaimana mungkin kita mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan saya tentang akidah tauhid. Tapi ini masih pengantar ya, Ibu Haji Haratu, masih pengantar. Biasanya dalam apapun pengantar lebih banyak, Bu. Orang ya berangkat haji yang nganter satu bis, yang haji cuma satu orang. Jadi nganter harus panjang, pengantar. Orang berangkat umroh, yang umroh satu orang. Yang nganternya berapa bis? Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Jazakallahu kepada semuanya. Saya kembalikan kepada MC kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, alhamdulillah kita sama-sama akhirnya memahami tentang akidah ya.
baru pengantarnya aja sudah bisa membedakan ya bagaimana ternyata akidah itu sangat penting, terutama untuk segala kehidupan kita ya, apalagi untuk ibadah. Kalau akidahnya juga masih kurang, Masya Allah berpengaruh ternyata. Baik, ini alhamdulillah dari beberapa daerah sudah hadir, ada yang dari Jambi ya, ada yang dari Kalimantan Tengah, ada yang dari Riau, dari mana lagi banyak, Masya Allah. Silakan dibuka untuk pertanyaan. Memang di jadwal kita sampai 7.30 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung dibuka saja mic-nya. Bu Windu ada yang mau ditanyakan atau Bu Ida? Ya, boleh ya tanya ya. Iya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Vivin Ustadz. Ya Bu, silakan. Iya, saya tertarik tadi membahas tentang akidah itu benar-benar memberikan apa ya, charge atau semangat kita kembali. Agak batuk ini Ustadz, mohon maaf. Tadi tentang ketenangan Ustadz kayak gitu ya, bahwa itu juga sebuah karunia. Saya ingin tanya karena kejadian misalnya saya ngerasa bahwa dia tahu tentang akidah, kuliahnya pun atau sekolahnya juga di sekolah agama gitu. Tapi sampai menderita skizofrenia atau kalau bahasa gampangnya itu sampai kegilaan kayak gitu ya, bahasa umumnya lah kayak gitu. Saya tidak tahu persis apakah secara medis sampai ke skizofrenia, tapi benar-benar memang sampai hilang ingatan. Kita tahu bahwa hilang ingatan itu salah satunya karena stres kayak gitu. Nah, yang bersangkutan teman saya tersebut dibilang ngerti agama juga sangat ngerti kayak gitu. Ini kira-kira dari sisi mananya ya Ustadz kayak gitu? Karena tadi saya ngerasa bahwa kesentil banget ini, apakah karena tidak tenang sampai dia stres terus kayak gitu sampai skizofren. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu ya. Baik. Langsung. Barakallah Ibu Vivi. Ya. Jadi agama itu ada 3 sudut pandang. Ada orang yang memahami agama secara teori keilmuan. Bila dia tahu agama tapi tidak menjalani. Karenanya ada orang yang belajar agama, maaf ya, ke tempat yang lain yang di situ tidak mengamalkan agama. Ini problem. Dan sekarang belajar agama sangat mudah. Di media sosial ada bahasa agama. Ya. Kenapa? Karena kalau secara keilmuan amat sangat memungkinkan seorang memahami. Hanya yang kedua ini yang lebih tinggi lagi secara keyakinan. Dia tahu bahwa sholat itu baik. Tapi adakah ia yakin? Wallahu a'lam. Yang ketiga inilah yang akan menenangkan. Agama itu adalah untuk diamalkan. Bukan untuk diketahui. Tidak cukup untuk diyakini, tapi diamalkan. Nah, ketenangan itu bukan pada tataran teori, bukan tataran keilmuan. Iya, betul. Sama dengan begini kalau andaian saya Bu Vivi ya. Orang ya sukses di bisnis, padahal dia bukan dari fakultas ekonomi. Dia tidak kuliahnya di bisnis ekonomi, tapi kok sukses bisnisnya. Nah, berarti tidak sekedar teori. Ada orang yang biasa saja, Masya Allah, ibu-ibu kita dahulu, ya ibu kita semuanya, orang tua kita, berhasil mendidik kita seperti ini. Apakah secara teori dia menguasai? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, dia punya keyakinan kepada Allah yang tinggi, dan amaliyahnya bagus. Jadi ketika kita melihat seseorang itu, dalam tanda kutip, secara keilmuan bagus, kita lihat yang kedua. Jangan-jangan keimanan, keyakinannya tidak utuh. Ditambah dengan jangan-jangan pengamalannya masih rendah. Karena harusnya orang beriman itu tenang. Makanya tren bunuh diri di mana Bu? Tren bunuh diri itu bukan di kita, alhamdulillah, tapi di tempat lain. Ini dunianya udah paling tinggi. Para itu ya, yang sudah top pokoknya dunia. Tapi kok bunuh diri? Masih muda lagi rugi. Udah dunianya banyak. Masih muda, ganteng, cantik, kok bunuh diri? Saya nggak masuk akal itu. Kenapa bunuh diri? Ya ternyata dia tidak dapat ketenangan. Kenapa? Karena hanya sekedar teori. Dia ngerti teori hidup. Tapi tidak yakin dengan teori kehidupan. Apalagi mengamalkannya.
Disitulah 3 catatan itu, bahwa dimensi agama adalah dimensi ilmu yang pertama, itu awalan ya, fa'lam annahu la ilaha illallah di surat Muhammad ayat 19. Memang kita mengetahui dulu, mengenal dulu, namun setelah itu kita perkuat dengan keyakinan. Nah, setelah kita meyakini, bagaimana aplikasi atau pengamalannya? Jangan-jangan, karena kan itu ada juga yang bertanya, ya, dia kayaknya secara ilmu agama bagus, kan secara ilmu. Nabi itu kalau secara ilmu, para sahabat, para tabiin dulu nggak ada ilmu-ilmu kayak kita nih, ilmu Zoom belum ada, tapi pengamalannya luar biasa. Dan para kiai kita, para guru kita, masya Allah, rahimahumullah, luar biasa pengamalannya. Ini ada kiai yang biasa saja, tapi santrinya berhasil. Kenapa, Bu? Bukan karena ilmunya, tapi pengamalannya yang tinggi, waroknya yang sangat, masya Allah, qanaahnya, zuhudnya, jangan tanyalah. Maka ada pada tataran teori, itu tataran penting, karena kita beramal tentu landasannya ilmu. Tapi setelah dia menguasai sebuah ilmu, dia meyakini atau tidak. Bagaimana dia mencoba, berusaha mengamalkan ilmunya. Maka ketenangan anugerah Allah. Tapi kan ada keyakinannya. Kalau tidak yakin, dia tidak akan mendapatkan itu. Dan bagaimana mengamalkan semua tuntunan Allah dan Nabi-Nya agar kita tenang dalam kehidupan kita. Insya Allah. Demikian Ibu Pipin. Barakallahu fiik. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz. Iya ya, begitu ya. Masih belum memahami, ternyata memang kejadian demikian ya. Belum tentu yakin ya yang bersangkutan mungkin ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah, semoga terpenuhi jawabannya ya Bu Pipin. Ya, silakan. Silakan bila ada yang mau bertanya lagi langsung buka mic saja ya. Bu Ida atau Bu Bindu, Bu Hani. Izin bertanya Umi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Dian Muriani dari WI DKI. Terima kasih untuk paparan kajiannya hari ini tentang akidah, yang dimana luas ternyata akidah itu ikatan antara hambanya dengan Allah yang harus utuh, lengkap di segala situasi. Namun ada kalanya akidah itu ada juga dalam ibadah ya Ustadz. Jadi ibadah itu juga harus ada akidah yang kuat juga. Namun bagaimana jika ada dalam ibadah kita, dalam ibadah sunnah itu lebih bersemangat dibanding dengan ibadah yang wajib. Nah, jika ada hal seperti itu, sebenarnya apa yang terjadi Ustadz yang memang harusnya tidak boleh, dan bagaimana menangani masalah seperti itu? Terima kasih, jazakallah khair untuk jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Muriani dari Jakarta. Masya Allah. Ya, akidah itu hadir dalam ibadah kita, hadir dalam muamalah kita. Kita tidak mungkin curang. Kenapa? Karena akidah kita mengatakan Allah Maha melihat. Jadi orang yang curang, dia tidak yakin Allah Maha melihat. Padahal ada CCTV, ya CCTV kan buatan manusia, bisa diakali. Tapi maaf, monitoring Allah nggak bisa diakali. Monitoring malaikat nggak bisa diakali. Kalau CCTV bisa rusak, bisa dibalik gitu ya. Tetapi kalau itu adalah pengawasan Allah, muraqabatullah, tidak bisa itu dimanipulasi. Begitulah cara akidah itu hadir dalam ibadah kita tadi, betul, dan hadir dalam muamalah, dalam interaksi kita menjalankan kehidupan ini. Catatannya adalah tadi ya, bahwa bagaimana seseorang itu kadang-kadang ya berakidah tetapi tidak baik itu dalam akhlaknya. Atau tadi dikatakan oleh Ibu Muriani, bagaimana seseorang menjalankan ya, akidah ini dengan sebaik-baiknya. Akidah itu adalah merupakan keyakinan yang utuh, keyakinan yang padu kepada Allah. Dan itu amat sangat bergantung kepada seluruh yang ada pada dirinya. Kesabaran itu adalah akidah. Keikhlasan itu adalah akidah. Tawakal itu akidah.
Ya, jangan menganggap memang ya biasanya akidah itu hanya iman kepada Allah. Karenanya dalam akidah ada urutan prioritas. Nah, seperti rukun iman ya prioritas iman kepada Allah. Yang pertama itu prioritas. Nggak bisa kita langsung lompat kepada takdir atau hari akhirat. Tapi iman kepada Allah dulu. Kenapa? Karena memang itulah inti dan prinsip. Dalam ibadah pun standarnya atau prioritasnya yang wajib dulu. Baru kemudian yang sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, dan ini ada di hadis Arba'in ya, bahwa Allah akan mencintai hamba manakala ia menunaikan yang wajib. Allah akan tambah cinta manakala ia menambah yang sunnah. Jadi nafilah itu artinya tambahan. Kalau tambahan itu berdasarkan yang inti dulu. Ya, ini kan orang berebutan. Kalau sholat Idul Fitri itu penuh. Betul, itu bagus ya. Tapi sholat yang wajibnya kok nggak ada. Padahal sholat Idul Fitri sepakat sunnah, nggak ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau tidak bisa sholat Idul Fitri seperti ya dunia mau kiamat. Padahal subuhnya tidak sholat. Karenanya betul, dalam akidah itu ada prioritas seperti dalam ibadah. Di sini konteksnya ibadah, prioritasnya dalam hadis qudsi dikatakan, "Ma taqarraba alayya 'abdi hatta uhibbahu." Kemudian, "Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Allah meminta kita menjalankan yang wajib. Jika ingin tambahan, maka tambahlah dengan yang sunnah. Jangan dibalik. Ini akidah. Ini sunnah dijalankan, yang wajib tidak. Ukhuwah persaudaraan itu wajib. Ya. Sedangkan yang lain itu sunnah. Ini gara-gara yang sunnah, yang wajib dilupakan. Sehingga urutannya prioritas. Akidah itu juga prioritas. Ibadah ada prioritas. Seperti muamalah, ibu-ibu ada prioritas. Muamalah pertama dengan siapa? Orang tua. Prioritas. Ini sama teman baik, sama orang tua nggak baik. Atau sebaliknya. Kita baik sama yang lain, nggak baik sama suami. Nah, ini nggak prioritas. Demikian juga prioritas. Jadi dalam akidah tadi ada prioritas, dalam ibadah ada prioritas, dan kemudian dalam muamalah ada prioritas. Negara kita adalah negara yang heterogen, tapi pasti ada prioritas. Prioritas itu adalah menentukan skala. Ya, skala. Kayak kita makan, prioritasnya apa? Makan itu prioritasnya adalah memenuhi standar halal dulu, baru kemudian thayyib. Jangan dibalik. Ya, yang penting thayyib tapi tidak halal. Yang penting halal dulu, baru kita cari yang thayyib. Kalau memungkinkan dua-duanya itu tentu bagus. Kalau yang wajib sudah dipenuhi, tentu yang sunnah kita kuatkan sehingga dua-duanya. Kalau iman kepada Allah sudah bagus, maka iman kepada yang lain kita perkuat. Itulah makna prioritas itu, bukan meninggalkan yang tidak penting. Tapi ada skala prioritas, kemudian kita jalankan berikutnya, sehingga lengkaplah akidah kita insya Allah, lengkaplah ibadah kita insya Allah, lengkaplah pula akhlak kita insya Allah. Demikian Ibu Muryani, barakallahu. Syukran Ustadz. Jadi ada prioritas ya untuk akidah tersebut ya, dalam hal ibadah juga segala hal gitu ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Satu lagi mungkin Ustadz, masih bisa Ustadz satu lagi? Ya, baik, insya Allah silakan. Ada Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Propisau, Kalimantan Tengah. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan hak untuk Allah yang paling tinggi dan hak jasad. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang dimaksud dengan hak diri atau jasad? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Radiati dari Kalimantan Tengah ya Bu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Manusia Allah ciptakan untuk menjalankan semua hak-haknya. Ada hak mata kita, ada hak tangan kita, ada hak seluruh anggota tubuh kita. Bahkan ada hak hati kita. Kita terdiri dari 3, yaitu akal, hati, dan kemudian anggota badan. Hati kita penuhi haknya dengan banyak zikir, mengingat Allah. Akal kita penuhi haknya dengan banyak ilmu, dengan banyak mengkaji tafakkur. Kemudian anggota tubuh kita penuhi haknya dengan mensehatkannya.
Maka inilah urutan dari akidah kita. Prinsipnya adalah hak Allah kita penuhi ibadah, ya kemudian yakin dengan Allah. Baru kemudian ada hak diri kita. Kata Nabi, inna li jasadika alaika haqqa. Ada orang maksakan diri, sedang sakit, maaf sekarang musim pandemi, ia maksakan sholat, akhirnya menularkan orang lain. Itu berarti tidak menjaga hak diri. Hak diri dia wajib jalankan. Oh saya sakit, kata dokter jangan dulu ke masjid. Ya sudah, dia di rumah. Berarti dia memenuhi hak dirinya, tapi hak orang lain jadi terpenuhi, orang lain tidak tertular. Nah, kita juga harus meyakini itu. Saatnya dia istirahat tidur, dia harus tidur. Karena itu hak dari tubuhnya. Nggak ada ya Bu ya, 24 jam orang nggak tidur. Itu salah. Karena ketika Allah mencipta kita, Allah batasi. Maaf, kekuatan tubuh Anda hanya sekian jam. Perut kita juga hanya berlangsung sekian jam untuk tidak makan dan tidak minum. Kecuali puasa Allah siapkan khusus. Tapi begitulah hak diri kita adalah setelah hak Allah, hak diri kita. Baru kita lihat hak-hak orang lain, apalagi yang paling dekat dengan kita. Nah, akidah ini kan memandu agar hak Allah kita penuhi, kita punya jadwal dengan Allah. Jadwal sholat, jadwal. Baru ada jadwal dengan diri sendiri, Bu. Jadwal saya menuntut ilmu ini, jadwal saya ngajinya, jadwal saya makan, jadwal saya minum, jadwal saya olahraga. Semuanya kita penuhi agar tubuh yang ini amanah Allah itu dapat menjalankan hak Allah, ibadah, dapat menjalankan hak diri kita sehat, kita kemudian memelihara diri, dan kita kalau sudah memenuhi hak diri kita mudah memenuhi hak orang lain. Ini hak diri saja kita tidak penuhi. Bagaimana mungkin kita memenuhi hak orang lain? Orang kitanya sakit. Bagaimana kita menyehatkan orang lain? Maka disitulah pentingnya kita menjaga diri sesuai dengan hadis Nabi tadi. Inna li jasadika alaika haqqa. Nabi, ini ada 3 sahabat datang ke Nabi. Kata satu sahabat, kalau begitu wahai Aisyah, setelah mendengar ibadah Nabi yang maksimal, aku tidak akan tidur selama-lamanya. Aku selalu akan bangun malam sepanjang masa. Yang satu, aku akan puasa, tidak akan makan. Yang satu, aku akan menjomblo, tidak mau nikah. Kata Nabi, sahabat, Anda salah. Kalau Anda mau ikut aku ini yang terbaik. Aku yang paling bertakwa. Coba aku. Kadang aku puasa, kadang aku makan. Iya, karena makan adalah hak. Kadang aku sholat, tapi kadang aku tidur. Tidur itu hak. Dan tidur berpahala, Bu. Kalau tidurnya tidur, menunaikan haknya. Kemudian aku juga menikahi wanita berkeluarga. Maka itu hak kita untuk memenuhi hak keluarga, hak diri kita, hak saudara-saudara kita, insya Allah. Demikian Ibu Radiati. Barakallahu fiik. Jazakallah khairah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan. Sebelumnya, bagaimana Bu Ipung, masih boleh bertanya lagi atau kita cukupkan untuk pertanyaan? Udah jangan banyak saja. Itu Mbak Gumi. Ya. Kenapa Bu Ipung terputus-putus oleh saya, Bu Ipung? Halo? Ya, untuk pertanyaan bagaimana, dicukupkan saja Bu Ipung? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah Ustadz. Ini adalah yang pertama saya ucapkan terima kasih, disyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini. Ini kuliah percobaan Ustadz, karena ibu-ibu katanya kalau pagi-pagi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun tidak banyak, tidak luber, tapi ini menurut saya luar biasa. Ternyata ibu-ibu juga bisa gitu pagi-pagi 1 pekan sekali kuliah gitu ya, dicas kembali selepas aktivitas rutinnya. Gitu. Mudah-mudahan ini adalah kajian yang luar biasa, karena saat ini memang inilah yang sudah tercerabut dari akarnya. Jadi bagaimana kita, banyak orang pintar tapi ternyata mengimplementasikan nilai-nilai akidah ini ternyata tidak mudah ya tadi ya Ustadz, harus ada tahapannya.
dan dimulai gitu loh. Ternyata orang pintar tidak menjamin akidahnya baik. Nah ini mungkin kita perlu trik-triknya nih Ustadz. Mudah-mudahan nih Mbak Gumi nggak cuma sekali ini Ustadz ya, kalau bisa istimroriyahnya ada gitu. Jadi kita bisa terjaga, kita bisa tadi mengimplementasikan nilai-nilai yang kita harapkan. Karena di wanita Islam tujuannya juga yang tidak kalah mulia adalah mendidik putra bangsa. Maka insya Allah kalau ibu-ibu akidahnya sudah baik, generasinya juga akan baik. Saya hanya mengucapkan itu, Mbak Gumi, terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktu dan Allah kasih kesempatan kita untuk mendengar kajiannya ya, yang sudah lama dijadwal, baru hari ini kita bisa mendengarkan tausiah Ustadz. Mudah-mudahan nanti ada serinya Mbak Gumi akidahnya ini, dan katanya setiap pekan terlalu cepat ya. Duit aja. Saya kalau setiap pekan juga setengah jam gitu. Mungkin itu Ustadz, terima kasih banyak untuk kajiannya pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, mendengarkan lanjutannya Ustadz, diharapkan mendengarkan lanjutannya. Dan kepada teman-teman terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Ipung, insya Allah teman-teman semua seluruh wilayah kajian ini nanti akan terus ada ya, yang untuk Ustadz Atabik Lutfi, insya Allah setiap pekan pertama, nanti pekan ketiganya ada lagi Ustadz yang lain tentang pendidikan Islam ya, dakwah dan pendidikan Islam. Dan petugasnya insya Allah akan bergantian di setiap wilayah ataupun daerah. Insya Allah untuk pekan ketiga besok yang bertugas adalah dari Lampung begitu. Dan ini alhamdulillah Bu Ipung, saya mencatat ada yang dari Kalimantan Tengah ya, Pulau Pisau, kemudian dari DKI, dari Demak ya, dari Maluku Utara ya, Bu Rukiah. Papua. Dari Papua, ya dari Papua, dari Jambi, NTB, DIY, Masya Allah. Kendari itu, Masya Allah Ustadz. Jadi hampir dari semua wilayah, paling tidak sudah mewakili. Sambas sudah ada, Demak ada. Jadi Insya Allah pekan ketiga nanti mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan pekan ketiga nanti dari setiap wilayah dan pekan satu setiap bulan nanti pun dari setiap wilayah ini bisa mengajak teman-temannya yang lain dan memberikan share pengumuman ini ya, sehingga bisa diikuti lebih banyak lagi. Dan ternyata Ustadz, walaupun ini di partisipan ini hanya 66 tadi 65, tapi ternyata satu Zoom itu ada yang 5 orang Ustadz gitu. Satu Zoom itu ada yang 5 orang, ada yang beberapa orang gitu. Tadi ada di chat itu dari ini berapa orang. Jadi berarti itu satu Zoom dia ada. Jadi ternyata enggak lebih dari 65 orang sebenarnya yang mendengarkan gitu Ustaz. Jadi linknya pakai link tauhid itu ya. Link tauhid, Masya Allah. Iya. Baik, mungkin itu. Kalau untuk link Zoom-nya sendiri, saya men-setting sebenarnya waktunya lebih, cuma karena perjanjian dari awal kita sampai 6:30, ya sampai 7:30. Dan ini sebenarnya masih ada yang mau bertanya, cuma karena kita terikat dengan perjanjian ya Ustadz ya, karena kita sudah berjanji dengan 7:30 ini pun lewat. Jadi ke depan insya Allah ibu-ibu kita mulai untuk Ustadznya kita mulai 6:30, tapi link dibuka kita mulai dengan tadarusan di 6:15-nya. Baik Ustadz, kami mohon agar Ustadz untuk menutup acara ini, kami mohon untuk Ustadz membacakan doa, di mana ini di antara teman-teman kita semua juga ada yang terkena COVID Ustadz, baik satu keluarga, ada yang satu keluarga, ada yang saudaranya dan sebagainya Ustadz, banyak sekali. Kami mohon Ustadz untuk berdoa buat kita semua, ya terutama untuk kesehatan Ustadz. Silakan Ustadz. Baik Ibu Gumi dan Ibu Marfu'ah, semua ibu-ibu semuanya kita memohon kepada Allah
sebagai bentuk akidah kita. Berdoa itu adalah implementasi akidah. Berarti kita yakin dengan Allah. Allah lah pemilik segala-galanya. Allah lah penyembuh segala penyakit. Kita doakan keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita, sahabat kita, atau juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, siapapun yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, dapat melalui ujian dengan baik, kembali sehat, pulih sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami semua, kedua orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Rabbal alamin. Allahumma azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, zat yang maha penyembuh, sembuhkan saudara-saudara kami, keluarga kami, semua sahabat karib kami, sembuhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya corona ini ya Allah yang sangat berat bagi kami. Engkaulah yang menyembuhkan, engkaulah yang maha kuasa untuk menjauhkan kami dari penyakit-penyakit berbahaya. Allah ma'afina fi abdanina, afiyahkan, sehatkan tubuh kami, afina fi asma'ina, sehatkan pendengaran kami, afina fi absarina, sehatkan penglihatan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Allahumma nas'alullaha rabbal arsyil karim ayyashfiya ashabana, ayyashfiyal muslimina wal muslimat. Ya Allah, kami bermohon di majlismu yang mulia, berkahi kami semua, berkahi ilmu kami, berkahi keluarga kami, berkahi sahabat kami, berkahi harta kami, berkahi kesehatan-kesehatan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas doanya. Di grup PPWI juga ada yang memintakan doa untuk Ibunda tercinta Bariroh Uswatun Hasanah yang sekarang terindikasi COVID-19 dan saat ini masih isoman di Ujung Menteng. Itu berita dari Bu Reni ya. Baik, itu tadi sama-sama kita doa sudah mencakup semuanya. Baik, saya ucapkan jazakallah khairan Ustadz atas pemberian materinya pada pagi ini. Dan saya mempersilahkan Ustadz boleh untuk meninggalkan acara ini sebelum kita tutup sama-sama ya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik Ibu-ibu, terima kasih semua. Saya izin lihat dari Zoom. Jika ada acara lain silahkan. Terima kasih Ibu Nasua, Ibu Bumi. Baik Ustadz. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kalau masih mau bersilaturahim, link Zoom-nya masih saya buka ibu-ibu sekalian sampai jam 8 masih bisa 15 menit lagi. Saya kemarin sampai buatnya lebih banyak ya. Ini saya terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua ya, dari Jakarta ya, dari Sambas dan semuanya, dan ibu-ibu semua yang hadir di sini nanti insya Allah akan mendapatkan tugasnya ya ibu-ibu ya, tugas untuk menjadi baik MC ataupun yang membacakan surat berkelanjutan dan sari tilawahnya atau terjemahannya. Nanti insya Allah kalau dari pusat yang akan men-share screen ayat-ayatnya ya. Baik, silakan kalau Bu Harti apa kabar? Nah sekarang kita boleh ngobrol, Bu Harti bisa cerita. Bu Windu masih ada nggak Bu Windu? Ya. Gimana ceritanya
Tadi lanjutkan ceritanya yang sekeluarga kena COVID, boleh sekarang boleh cerita. Saya kasih waktunya. Sampai jam 8.30 juga masih bisa. Iya. Silakan. Bu Ida mana Bu Ida? Mbak Kumi, saya mohon izin lagi mau masak. Kalau sudah Oh dijadwal. iya Bu Reni, ya. Live dulu Bu ya. Reni, terima Ya, kasih Bu Reni, Mbak terima Reni. kasih, Bu Reni. Sehat ya Iya, Mbak udah. Reni? Ya. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah Bun, Pangestune Bun. Nggih. Pangestune Bun, saya mohon izin live ya, Bun. Mariam. Iya. Mariam, terima kasih ya. Siap, Bunda Mariam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Harti. Ya, pertama saya terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas semua doa dan support Iya, dari seluruhnya. Ada ikan asin di doa dari toples. Ustaz tadi. Ya, alhamdulillah anak saya, istrinya, anaknya 3 semua. Jadi satu keluarga itu masih isoman. Tapi alhamdulillah perkembangan. Siapa Bu Arti? Siapa Bu Arti? Mas siapa? Saidul Anwar, anak Oh, saya Mas yang Anwar. Ya, saya ya. Tapi itu sebetulnya pertama habis vaksin. Vaksin itu berempat. Dengan istrinya, terus sama sebetulnya ada ponakan sama asisten rumah tangga gitu. Yang 3 habis vaksin cuma pusing.